Oke, halo semuanya. Sebelum perkenalkan, nama aku Tegar Ratia Dharma, di mana hari ini kita akan menjelaskan mengenai praktikum uji pendengaran. Langsung aja pembahasan kita mulai dari yang umum terlebih dahulu, yaitu apa sih itu gelombang suara. Di mana gelombang suara ini adalah rambatan atau bunyi yang merambat, atau bisa kita bilang suara yang merambat pada udara. Bisa udara, benda padat, ataupun hal yang lain. Terus selanjutnya apa itu pendengaran? Jadi pendengaran itu adalah persepsi energi suara oleh saraf. Ya, dimana pendengaran itu melibatkan dua aspek, yaitu adalah identifikasi suara dan juga lokalisasi suara. Dimana kalau identifikasi itu ini suara apa kayak gitu. Sedangkan kalau lokalisasi itu suaranya berasal dari mana. Terus yang paling penting di sini adalah persepsi energi, yang dimana aku kasih bold. Yang artinya pendengaran ini adalah bagaimana otak untuk mempersepsikan atau mengartikan energi suara yang ditangkap oleh saraf. Lanjut. Nah, ini sebenarnya penggambaran aja bagaimana suara itu kalau misalkan dia di udara. Dimana pada awalnya udara yang berbentuk molekul bebas yang jaraknya juga entah mau anggapannya bebas gitu ya, nggak ada yang tahu jarak berapa. Pada saat garpu tala digerakkan, yang dimana garpu tala ini kan dia menghasilkan bunyi ya, dimana bunyi ini nanti akan mendorong dari molekul-molekul udara menjauh dari pusat bunyinya, dimana nanti muncullah di sini efek, yaitu efek dorongan menjauhi dari bunyi suara sendiri atau sumber suara. Di sini bisa kita lihat misalkan ini penggambaran ini suara dimana dia mendorong dari molekul-molekulnya, yang dimana akhirnya molekul bakal terdorong menjauh dari suara tersebut. Terus kenapa di sini ada gap atau ada celah? Karena suara itu sifatnya dia tidak terus-menerus teman-teman. Artinya tuh dia nggak kayak terus saja gitu suaranya ada, tapi dia sebenarnya suara itu nanti akan seperti berjeda-jeda. Jadi nanti dia maju, terus nanti baru ada maju lagi, terus nanti baru ada maju lagi. Nanti gap antar dorongan ini itu nanti akan menghasilkan regangan pada molekul-molekulnya kayak gitu. Oke, lanjut. Gimana di sini ada fun fact di mana kekuatan relatif dari suara-suara yang ada. Contohnya misalkan dari daun bunyi 10 desibel, detak jantung 20 desibel. Kita ngomong normal tuh 60 ya, dan lain-lain. Nah, terus dari gelombang suara sendiri dia ada sifat-sifatnya teman-teman. Ini yang penting, gimana 3 sifat. Ada nada, ada intensitas, dan juga ada warna suara. Kalau nada itu nanti dia sangat tergantung pada frekuensinya. Bahasa gampang kayak gini. Nada itu nanti yang menentukan dia tinggi atau rendah adalah kerapatan antara amplitudonya. Amplitudo itu yang ini teman-teman. Yang puncak-puncaknya amplitudo. Jadi semakin rapat jarak antar amplitudo, nih misalkan ini jaraknya segini, ini jaraknya segini. Semakin rapat jarak antar amplitudo, maka nadanya akan semakin tinggi. Namun kekerasan suara tetap sama. Terus kalau intensitas itu tentang keras atau rendahnya suara. Keras atau pelannya suara, sorry. Jadi kalau misalkan gini, kalau yang tadi nada dia tergantung pada rapat atau renggang amplitudo ya. Sedangkan kalau intensitas itu adalah tinggi rendahnya amplitudo. Dimana ini kan amplitudonya rendah dan sini amplitudonya lebih tinggi. Dimana nanti dia itu akan menghasilkan suara yang keras namun bisa tetap pada nada yang sama. Misalkan sebagai contoh dari dua ini, misalkan kalian metik gitar gitu ya dengan nada C, terus nadanya kalian petik sedikit aja gitu, kalian sentil doang, suaranya kan kecil, nanti dia berarti nada C dengan intensitas pelan. Terus kalau misalkan C ini ternyata kalian genjreng kuat-kuat, berarti dia dapat nada C dengan intensitas kuat. Terus kalau misalkan warna suara itu apa? Jadi warna suara ini adalah sesuatu yang nanti menjadi ciri khas dari orang tersebut. Jadi dia gabungan dari nada dan intensitas plus ada tambahan yaitu overtone yang gunanya untuk membuat ciri khas suara pada suatu benda, suatu alat ataupun suatu makhluk. Misalkan contoh teman-teman nyuruh orang A dan orang B untuk ngeluarin nada C misalnya.
Tapi nanti hasilnya bakal beda nada C sama teman yang A sama nada C yang dari orang B. Karena apa? Karena dia namanya overtune. Jadi overtune itu nanti dia itu yang membuat hasil suara dari seseorang itu berbeda-beda. Nanti dia tuh nanti akan menyelimuti dari nada atau gelombang suara yang sudah ada kayak gitu. Terus anatomi dari pendengaran tuh harus kita tahu juga. Ya dimana itu nanti akan terbagi jadi 3. Ada telinga bagian luar, tengah, dan dalam. Dimana kalau bagian luar nanti dia contohnya daun telinga, yang dimana gunanya untuk menangkap suara-suara yang kita dapat dan akhirnya dipusatkan ke saluran telinga. Terus di saluran telinga atau meatus auditorius externus itu akan berguna untuk meneruskan suara yang udah ditangkap sama daun telinga. Jadi udah ditangkap, bakal diterusin dan akhirnya sampai ke membran timpani. Nah, membran timpani ini gunanya adalah untuk menggerakkan dari atau menggetarkan dari tulang-tulang pendengaran. Nah, ini mana kalau misalkan ditanya, Kak, membran timpani ini jadi gunanya apa? Gunanya adalah untuk mengubah energi yang merambat pada udara menjadi energi yang merambat pada benda padat. Jadi berubah. Nah, terus ini masih telinga bagian luar ya teman-teman. Kalau telinga bagian tengah itu nanti masuknya cuma tulang-tulang pendengaran. Ya dimana di sini ada 3, yaitu ada malleus, incus, dan juga stapes. Itu malleus yang di sini yang menempel dengan membran timpani, incus yang tengah, stapes yang menempel pada membran ovale atau jendela ovalis. Nah, terus nanti telinga bagian dalam itu nanti adalah organ-organ yang dia tuh gunanya untuk menangkap atau mengolah energi bunyi tadi menjadi energi listrik agar bisa diantarkan melalui saraf. Lanjut. Nah, di sini kita akan bahas tentang fisiologi dari pendengaran. Dari otak dulu, kita harus tahu nanti ujungnya itu kan sebenarnya pendengaran akan ditangkap oleh otak, di mana letaknya di bagian temporal. Dan nanti lebih tepatnya terbagi jadi 2, ada yang bagian primer sama asosiasi. Kalau asosiasi mungkin kalau teman-teman yang cukup rancu ya mendengarnya itu bisa dinamakan lagi sekunder. Oke, jadi nanti di sini kalau misalkan ada ditanyakan juga ada namanya area Brodmann. Nah, di mana area Brodmann untuk pendengaran itu nanti 41 dan juga 42. Oke, kita lanjut dulu. Dimana pada awalnya tadi misalkan ditangkap oleh organokorti ya, ditangkap oleh koklea dan lain-lain, energi suara tadi diubah jadi listrik, yang dimana nanti akan ditangkap oleh nervus atau dimasukkan oleh nervus ke-8 atau nervus vestibulo-cochlearis. Nah, dari nervus vestibulo-cochlearis masuk ke bagian chordorsalis, lebih tepatnya nanti akan masuk ke bagian nucleus cochlearis, yang akhirnya nanti akan bercabang 2. Dia nanti ada yang ke kontralateral, ke misalkan ini kiri, kita tandain aja ini kiri, di kanan. Dia akan berjalan ke 2 arah. Ada yang ke kontralateral, ada yang tetap pada posisinya. Nah, ini mana sedikit fun fact, listrik yang dihantarkan ke kontralateral itu lebih cepat dibandingkan dibandingkan dengan yang sisi yang sesuai dengan arah impulsnya. Terus nanti dia akan naik ke bagian pons, lebih tepatnya ke nucleus ovarii superior. Nah, di sini nanti dia akan naik lagi, yang dimana nanti satunya akan naik keduanya akan naik ke bagian pons lagi ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu adalah ke nucleus lemnicus lateralis. Nah, selanjutnya nanti di nucleus lemnicus lateralis itu akan naik lagi, terbagi jadi 2. Nanti ada yang stop di bagian tengah otak, ada yang lebih tepatnya di bagian colliculus inferior, ada yang tetap lanjut ke bagian otak tengah yang lebih atas lagi dan akhirnya sampai ke bagian temporal. Kalau yang stop ini nanti dia akan stop di bagian hipokampus. Sorry banget kemarin mungkin aku salah nyebut ya, di bagian hipotalamus. Jadi lebih tepatnya di hipokampus. Ini mana nanti gunanya itu untuk nanti lebih ke pengalaman, persepsi dan lain-lain. Jadi dia akan menyimpan memori tentang suara tersebut. Terus nanti baru pada bagian colliculus inferior yang lain dia akan naik ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu ke nucleus geniculate medial,
dan akhirnya naik lagi ke bagian temporal, lebih tepatnya ke korteks auditorik primer. Ini mana nanti di sini akhirnya kita udah tahu, kita bisa mengidentifikasi suaranya dan kita juga udah tahu lokalisasi suaranya juga dari mana. Nah, terus kalau misalkan teman-teman bingung membaca yang ini, sudah aku taruh juga yang lebih mudahnya, ini mana bisa kalian baca aja. Dia kurang lebih sama aja kok. Oke, kita lanjut. Nah, di sini akan kujelaskan dulu. Jadi di sini akan membahas bagaimana suara itu akhirnya bisa dipersepsikan menjadi energi listrik. Yang pertama tadi getaran tadi kan dia sampai ke foramen ovale, di mana di dalam sini akan berisi cairan-cairan di perilimfe and di limfe. Ini mana perilimfe ini si bunyinya atau getarannya akan merambat sampai ke frekuensi yang sesuai dengan frekuensi yang didapat. Nah, contohnya kayak gini. Ini jalan masuknya. Kalau misalkan dia 20.000 Hz, dia akan langsung ditangkap atau diubah menjadi energi listrik. Semakin kecil hertznya, dia akan semakin jauh berjalannya dan atau semakin lama dia akan diubah menjadi energi listrik. Dimana dia akan berjalan getaran itu, dia itu gunanya apa kak? Dia gunanya itu menggetarkan dari organokorti. Dia menggetarkan yang pink ini. Gunanya apa kak menggetarkan pink ini? Gunanya dia menggetarkan pink ini nanti biar si rambutnya ini bakal tertekan. Nah, itu gimana kak maksudnya? Nah, kita pakai gambar yang ini. Ini mana nanti yang pink tadi itu gambarnya ini teman-teman, bukan yang ini ya. Jadi yang ini yang pink tadi, gimana nanti dia ketekan tuh karena ada getaran. Akhirnya nanti ininya bakal, harusnya dia lurus gini ya. Dia bakal meleot gitu, dia bakal meleot dan akhirnya nanti akan membuat energi listrik. Loh kak, kok dia dari meleot dia bisa bikin energi listrik? Nah, itu nanti akan kita jelaskan di slide yang setelah ini. Tapi di sini aku kasih fun fact dulu bahwa semakin tinggi frekuensinya, dia akan semakin cepat, aku bilang tadi kan, berubah jadi energi listrik. Karena nih, dia langsung di bagian pertama langsung ngegetarin dari membran basilarisnya. Sedangkan kalau dari yang lain dia harus lebih jauh lagi dan lebih jauh lagi kayak gitu. Nah, tadi mungkin aku jelasin dulu, kok dia bisa jadi energi listrik kak? Yang pasti rambutnya tuh melewat. Jadi gambarnya kayak gini teman-teman. Nanti di antara rambut-rambut ini dia tingginya tuh nggak sama. Jadi nanti ada bagian yang lebih tinggi, ada bagian yang lebih rendah. Terus yang menghubungkan antara rambut-rambut ini nanti dia ada namanya tipling atau semacam tali lah kita ngomongnya. Dimana tipling itu nanti dia bakal berikatan sama kanal kanal dari couples. Jadi dia nanti ya kayak gini. Dia nanti bakal anggapannya nih, si tipling ini dia bakal berikatan sama pintu gini, pintu. Ya mana dia kalau misalkan ketarik dia bakal buka pintunya. Kayak gitu. Jadi misalkan kayak gini. Misalkan si tipling ini dia kan berikatan sama pintunya. Terus misalkan si pintu si ininya ketarik ke atas, otomatis ininya bakal kebuka dong karena dia bakal ketarik. Kurang lebih kayak gitu. Terus itu apa kak gunanya? Jadi kayak gini. Pada saat si rambutnya ini dia posisinya lurus, otomatis dia nggak ada yang narik dong. Otomatis nggak ada yang masuk, nggak ada yang masuk karena kanalnya ketutup. Nah, pada saat dia ketarik ke arah yang lebih tinggi, otomatis yang paling bawah dia bakal narik nih, set ketarik. Otomatis kanal tadi yang harusnya dia ketutup kayak gini, dia bakal kebuka kayak gini karena dia ketarik ke sini. Misalnya contohnya. Akhirnya dengan terbukanya kanal masuklah couples teman-teman. Pada saat masuk couples, di sini akan terjadi depolarisasi. Nah, terjadinya depolarisasi ini bakal bikin kanal Ca2+ itu masuk atau bakal bikin channel kanal Ca2+ tuh kebuka. Yang akhirnya Ca2+ itu masuk dan akhirnya si Ca2+ ini bakal menempel sama selubung neurotransmitter dan akhirnya selubung neurotransmitternya itu pecah. Selubung neurotransmitter pecah, otomatis neurotransmitter bakal bisa berikatan dengan sama saraf eferen. Nah, nanti akhirnya setelah dia aferen. Dia berikatan sama yang aferen dan akhirnya nanti neurotransmitter ini bakal menghasilkan potensial aksi. Di mana akhirnya potensial aksi ini yaitu berupa listrik bakal akhirnya dilanjutkan sama serabut saraf aferen. Nah, itu untuk saat terjadinya munculnya listrik. Tapi kalau misalkan nih sewaktu-waktu udah nggak ketekan kak, nggak ada suaranya,
ya otomatis dia bakal kembali ke posisi awal atau bahkan sampai melewat lagi gitu, nggak narik. Nah akhirnya kalau nggak ketarik si kanalnya ketutup dan akhirnya couplesnya nggak masuk dong, nggak terjadi polarisasi dan akhirnya ya udah tidak ada potensial aksi, nggak ada suara yang diubah jadi listrik kayak gitu. Nah terus buat keseimbangan, nah inti dari gambar ini semuanya adalah ini teman-teman. Nah jadi nanti ada struktur yang penting, yang dimana ada yang namanya organ otolit dan juga kanalis semisirkularis yang ini. Nah mungkin kemarin yang udah ada di kelompokku udah aku jelasin ya penggambaran pakai tangan itu yang gimana gampangnya buat yang kanalis semisirkularis. Tapi mungkin aku bantu gambarkan. Jadi kanalis semisirkularis itu nanti dia bentuknya kayak gini teman-teman. Aduh gimana ya? Gini. Jadi ini ada yang nanti ke atas, ada yang ke samping, ada yang maju mundur. Nah, gimana nanti yang dia itu gunanya apa? Dia itu sebenarnya untuk mengetahui kita ini posisinya sedang seperti apa kayak gitu. Itu gunanya kanalis semisirkularis. Terus organ otolit ini gunanya adalah untuk mengetahui juga posisi kita ini lagi kayak gimana. Nah, jadi penggambarannya dari organ otolit dulu. Jadi kayak gini. Ini gambarannya air ya, air laut. Terus ini bagian dasar lautnya. Di mana di bagian dasar lautnya nanti ada suatu akar yang kita sebut di sini sterosilia. Ini mana nanti dia tuh kayak gini. Sorry. Anggapannya kayak rambut kayak gitu. Akar. Di mana dia ada kinosilium, di mana dia tuh ada kayak semacam apa ya, tali gitu yang akhirnya nanti menghubungkan dengan organ otolit. Jadi organ otolit nih gambarannya kalau di laut itu kayak pelampung kayak gitu. Nah ini jangkarnya, ini jangkar, ini pelampung. Nah ini mana nanti si lapisan gelatinosa ini adalah air-airnya teman-teman kayak gitu ya. Ini penggambaran air-airnya. Nah terus kerjanya organ otolit itu gimana bang? Jadi kalau misalkan gunanya kerjaan otolit itu kayak gini. Misalkan airnya lagi tenang nih, yaudah pelampungnya di sini-sini aja kan, dan talinya nggak bakal ketarik ke kanan ataupun ke kiri. Tapi sewaktu-waktu misalkan kita majuin kepala kita atau kita majuin badan kita, otomatis akarnya adalah tubuh kita ya. Ini adalah airnya, contoh airnya, dimana tubuh kita nanti akan geser ke sana sehingga nanti akarnya anggapannya di sini, sedangkan si pelampung masih ketinggalan di sini. Ini mana akhirnya tali yang harusnya lurus bakal ketarik kayak gini kan. Nah dengan ketariknya si tali ini ke arah yang sesuai dengan otolitnya, itu akan memberikan kita tubuh kita informasi bahwa oh sekarang posisi tubuh kita tuh nggak lurus loh, karena talinya sekarang nggak lurus tapi dicondong ke belakang. Oh artinya tubuh kita nih posisinya lagi ketinggalan di belakang nih. Oh gimana biar tubuh kita tetap seimbang lagi? Akhirnya sama tubuh dikontraksikanlah otot-otot yang menahan dari belakang sehingga tubuh kita tetap tegak. Kayak gitu penggambarannya. Ini contoh lain, ini untuk pada saat jalan maju, ini pada saat menundukkan kepala. Terus untuk kanalis semisirkularis sendiri dia tuh gunanya juga sama, dimana dia itu organ otolit ini kan dia yang kayak pelampungnya. Kalau kanalis semisirkularis ini kayak tempat yang ininya nih, tempat semua ini itu kanalis semisirkularis, dimana nanti dia tuh terbagi jadi 3. Ada anterior, baru aku tulis biasa gitu. Ada anterior, posterior, dan lateral. Mana tugasnya yang anterior ini dia itu untuk mendeteksi tubuh kita secara vertikal. Artinya kalau tubuh kita misalkan lagi berdiri sama lagi jongkok, nah yang mendeteksi itu yang anterior. Terus kalau yang posterior itu buat yang maju mundur. Misalkan tubuh kalian lagi posisi jalan maju atau jalan mundur, itu yang posterior. Terus kalau yang lateral itu nanti yang ke kanan dan juga ke kiri atau yang horizontal. Nah nanti misalkan tubuh kita nyerong ke kanan kak, misalkan berarti nyerong ke kanan itu nanti yang bekerja yang posterior dan juga lateral kayak gitu. Intinya nanti kalau gerakan selain dari ini nanti dia akan bergabung fungsinya. Oke mungkin seperti itu ya.
Nah ini sama, misalkan rotasi arah kepala, ini kan dia ke kanan ke kiri, berarti nanti yang gerak yang berguna adalah yang ini, lateral. Oke, mungkin itu aja sih dari aku buat PPT ini. Terima kasih buat teman-teman sekalian, dan ini menjadi praktikum terakhir ya untuk teman-teman di fungsi normal. Harapannya apa ilmu yang diberikan bisa bermanfaat, dan aku harap juga kalian bisa punya ilmu yang lebih juga daripada kami. Mungkin dari kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.